Ini berempat. Iya, Oma boleh kalau mau mulai silakan. Oke. Shalom. Shalom. Puji namanya Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Opa-Oma yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pengurus dan pelayan yang bertugas pada pagi ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Pelayan kita pada hari ini adalah Penetua Gunawan Bapak Petrus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, marilah menghadap Tuhan dengan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyikan Mars PKLU. Kembali kita memuji Tuhan dari kita bakti 156 bait 1. Ya, siap. Nama Yesus
Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang maha baik, di dalam nama Yesus Kristus kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Satu hal yang kami rindu, diam di hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran-Mu ya Bapa. Kami mohon, ampunilah kami dari salah dan dosa kami, agar layak doa, puji-pujian yang kami naik, berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar ibadah yang kami lakukan saat ini boleh berjalan seturut kehendak. Kami percaya ketika kami datang tangan kami kosong, tetapi ketika kami pulang, kami boleh membawa banyak berkat yang kami pegang lewat kebenaran firman untuk sanggup menghadapi setiap tantangan hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman, agar firman-Mu itu menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dan kami mau serahkan kembali ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hanya jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita bermazmur pujian dari Mazmur 147, ayat ke-7 sampai ke-11. Mazmur 147, ayat 7 sampai ke-11. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput, Dia yang memberi makanan kepada hewan. kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 54 ayat 1. Ya Bapak Ibu yang diberkati, sebelum kita mendengarkan, mari kita bersatu hati dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami menaikkan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami atas kebenaran Tuhan di sepanjang malam. Dan pagi ini dengan izin dan kehendak Tuhan, kami boleh bersekutu dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ialah Tuhan kami menyerahkan semua rangkaian ibadah ini dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Firman yang hendak kami baca dan dengarkan, kami mohon pertolongan Tuhan kebenaran firman seperti kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lebat kita. Inilah doa di dalam nama Yesus dalam firman kami berdoa dan berucap Jemaat, marilah kita mendengarkan firman yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-16. 2 Petrus pasal 2, ayat yang pertama hingga ke-16 yang mengatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah,
Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan ucapan durhaka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, padahal malaikat sendiri, sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kami. Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu setelah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatannya jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dan kebalan Nabi itu. Bagi yang firman Tuhan dan yang melakukannya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Firman Tuhan. Walaupun saat ini kita dipertemukan melalui media sosial, tapi patut kita bahwa Tuhan begitu mengasihi kita senantiasa
cara hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu, pagi ini kita sudah membaca dan mendengarkan kebenaran firman kitab 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama hingga yang ke-16. Kalau di dalam Alkitab diberi judul Nabi-Nabi dan Guru-Guru Palsu. Dan saya yakin Bapak Ibu yang terkasih pun sudah membaca kebenaran firman Tuhan, juga apa yang dipaparkan dari SBU, dari Lembaga Alkitab Indonesia mengenai murka Tuhan kepada pemimpin palsu. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin bagi kita mengenai pemimpin palsu, yaitu orang-orang yang melaksanakan tugas kepemimpinannya yang hanya memuaskan hawa nafsu dirinya sendiri, seperti memiliki rasa egois, egosentris, memiliki ambisi yang berlebihan. Dia lebih mementingkan pencitraan dirinya daripada pelayanan, atau mencari nama baik yang butuh pujian-pujian manusia, dan seterusnya. Bapak Ibu yang kekasih, mereka melakukan dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan atau meraih apa yang mereka inginkan. Hal itu dilakukan dengan benar atau tidak di mata Tuhan, tapi mereka melakukannya semata hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pagi hari ini mengingatkan mereka memberikan pengajar-pengajar palsu ini memberikan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan, yang memutarbalikkan akan kebenaran firman Tuhan, serta menyampingkan atau tidak menganggap Yesus sebagai sang pemimpin yang agung. Di ayat yang ke-1, Bapak Ibu bisa baca, dikatakan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Mereka akan jalan yang tidak kenyataan. Bapak Ibu yang terkasih, mereka tidak sadar bahwa adalah Tuhan Yesus berkorban bagi mereka untuk dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tapi pengajar-pengajar sesat ini tidak menganggap sebagai suatu pengorbanan yang berarti bagi Bapak Ibu yang terkasih. Mereka mengetahui kalau mereka juga akan tersedia hukuman bagi mereka. Mereka akan mengalami kebinasaan. Mereka pemimpin-pemimpin palsu nampaknya tidak memikirkan hal tersebut. Dan mereka juga akan menerima hukuman yang pada akhirnya mereka akan menerima hukuman tersebut. Tapi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Mereka dan menyerumbuskan jemaat-jemaat orang-orang udah kedengaran. mereka penuh api yang melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan mereka mengarahkan orang lain kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kekasih, pemimpin palsu ini pun kita hari lepas hari. Mereka mata hatinya sudah tertutup oleh berbagai macam hawa nafsu yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Ia sudah merasa nyaman dengan hal orang lain, tidak pernah memikirkan sesamanya. Terus dilakukan yang menghina perintah Tuhan. Di ayat yang sebelumnya dikatakan mereka selalu melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan selalu melakukan pencemaran di dalam kehidupan mereka. Dan mereka selalu menghina apa yang dikatakan mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, betapa mereka dalam firman Tuhan dikatakan sama dengan hewan yang tidak berakal, hewan yang liar,
mampu melakukan itu? Apakah kita turut ambil bagian yang seperti diperkatakan dalam firman Tuhan? Kita tidak menginginkan dalam kehidupan seperti ini sebagai orang-orang percaya, sebagai orang rohani. Hidup kita bukan zina, tidak hanya secara seksual, tapi dalam pikiran, perkataan, dengan mata kita melakukan zina, mementingkan hal-hal yang lebih dulu dan firman Tuhan. Kita lalai menurunkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pengajar-pengajar palsu ini, mereka meninggalkan jalan yang benar. Om Gunawan, mohon maaf, boleh mic-nya didekatkan lagi biar lebih terdengar? Iya. Oke, terima kasih Om. Ya. Nah, Bapak Ibu, pengajar-pengajar palsu ini menjerumuskan jemaat di mana mereka memutarkan balik keadaan. Mereka menyesatkan orang. Mereka tidak memikirkan tentang sesama mereka. Yang penting mereka bisa melakukan apa yang menjadi tujuan mereka dengan mengorbankan orang lain. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan ini ada hukum tabur tuai yang kita tahu. Jika kita menaburkan kebaikan, maka suatu saat pasti kita menuai hal yang baik. Jika kita menaburkan kebaikan, maka suatu saat pasti kita akan menuai hal yang baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, Bapak Ibu, jika pemimpin-pemimpin palsu melakukan hal yang akhirnya mereka akan dihukum dan akan binasa. Tetapi, Bapak Ibu, jika kita mendengarkan nabi yang benar, firman Tuhan yang benar, kita akan merasakan berkat Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya pada kita jika kita hidup dalam kebenaran. Berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Keluarga kita dijaga, anak cucu kita diberkati. Dan kita percaya bahwa anak-anak Tuhan yang percaya di dalam kasih dan kemurahan-Nya, anak-anak Tuhan yang diberkati tidak akan meminta-minta. Itu janji Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, mengenai kebenaran firman Tuhan, bagaimana caranya kita mampu melakukan menjadi orang-orang yang mengikuti nabi-nabi yang benar? Jadi Tuhan akan menghukum kita dan kita akan binasa. Tempatnya Bapak Ibu tahu, yaitu penghukuman yang kekal di dalam kehidupan kita saat ini maupun di dunia yang akan datang. Tapi kalau kita mengikuti pengajaran Nabi yang benar, Tuhan berjanji Tuhan akan memberkati kita, melindungi kita, bukan kita secara pribadi, tapi keluarga, anak, cucu, menantu diberkati dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan agar kita tidak menjadi pemimpin yang palsu. Nah, bagaimanakah caranya kita agar kita dapat hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Melalui firman Tuhan pagi ini mengatakan, dengan disiplin secara rohani, kita membaca, menggali kebenaran firman Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Hari lepas hari dilalui dengan hubungan yang intim, relasi yang baik dengan Allah. Bagaimana kita bersaksi kalau relasi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah tidak baik? Itu akan terbukti dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selain membaca dan membenarkan kebenaran firman Tuhan melalui ya kita ambil
kita mempraktekannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dengan demikian, melalui kehadiran kita sebagai surat Kristus yang hidup, kita tidak saja mendatangkan damai sejahtera secara pribadi, tapi juga bagi lingkungan. Sukacita bagi kita, tempat di mana kita Tuhan tempatkan, Tuhan percayakan, baik di rumah bagi Bapak Ibu bersama anak cucu menantu, baik di lingkungan kita tinggal dengan tetangga kiri kanan depan belakang, maupun di gereja, di tempat kita bersekutu, dan juga masyarakat bagian dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, Tuhan mengingatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, pilihannya ada pada Bapak Ibu. Apakah kita mengikuti ajaran-ajaran palsu dan sesat, atau kita memilih ajaran-ajaran yang benar dengan janji Tuhan yang Tuhan katakan tadi, saya ulangi lagi, bahwa ada berkat dalam kehidupan kita, ada perlindungan Tuhan bagi kehidupan kita, walau Bapak Ibu saat ini sudah lanjut usia, adalah bukti semenjak Bapak Ibu lahir ke dunia ini sampai usia lanjut, Bapak diperkenankan Tuhan senantiasa dalam perlindungan yang lain. Tuhan senantiasa mencukupkan apa yang menjadi. Tuhan menjaga keluarga kita, anak cucu menantu, dipelihara dalam kasih sayang Tuhan. Memberkati mereka tumbuh kembang anak cucu dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Nah, Bapak yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pagi ini, kiranya kita ditolong oleh Tuhan, mampu melakukannya di dalam kehidupan hari-hari, menjaga hubungan dengan Tuhan, menjaga relasi yang baik dengan Tuhan, melalui membaca dan menggali kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Kita berdoa hari lepas hari tidak putus-putusnya, memohon pertolongan Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, karena kepada siapakah kita bersandar. Gantungkan seluruh hidup dan kehidupan kita dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Karena tanpa kasih dan penyertaan Tuhan, siapakah kita ini? Sekali lagi Bapak Ibu, dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi pilihan kita dalam kehidupan ini, semuanya ada dalam keputusan Bapak Ibu. Jika aku berkat kasih, perlindungan, dan penyertaan Tuhan sampai masa tuaku, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bapak Ibu yang Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan merespon jawaban jemaat. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 226 bait yang pertama, Hidup yang Jujur. Hidup yang jujur,
Iya, Om Opa untuk doa syafaatnya, petugasnya siapa? Doa syafaat biasa untuk langsung PF loh. Oh, langsung dari PF. Oh ya, Om, boleh nyalain mic-nya dulu, Om. Sorry. Tadi sempat saya mute tadi pas lagi nyanyi. Di open dulu, Om. Bentar, Om. Saya lagi nyalain dulu, Om ya. Nanti Om tinggal untuk pencet unmute-nya itu. Bentar ya Om ya. Ya boleh dipencet Om. Masih mute Pak ya, Gunawan. Masih ya, mute. Masih di mute Om. Oh mungkin Ya. lagi gangguan dari Om Petrusnya sebentar. Ya sudah tuh. Sudah. Ya sudah Om, sudah Om. Sudah. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk lawatan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Tolong dan sertai kami, bimbing dan mampukan kami untuk melakukan kebaikan serta kebenaran. Lindungi kami dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, yang mencemarkan akan nama Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami jika kami tidak melakukan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memampukan kami menapaki kehidupan ini hari lepas hari. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami juga berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan atas para lansia, di mana Bapak Ibu ini sudah berusia lanjut. Tapi sukacita, semangat untuk hadir, untuk sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran tansi dan kemurahan-Mu. Kami tidak mampu melakukan semua ini. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi para lansia. Tuhan senantiasa menopang, menyertai, dan memberkati kami. Juga bagi kami berdoa pagi ini, bagi saudara-saudara terkasih kami, Bapak Ibu, para lansia yang ada dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan yang penuh kasih mau melawat, menopang, menguatkan iman percaya mereka, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan bagi mereka, tabib atas tabib bagi mereka, sehingga tetap walaupun dalam kelemahan tubuh, ada sukacita, ada pengharapan yang terus-menerus memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan bagi mereka yang lemah terbaring di rumah. Berkati keluarga yang penuh kasih merawatnya Tuhan memberkati mereka. Menopang, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka menurut kuat kuasa kasih Tuhan. Bagi mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, Allah melawat dan memberkati mereka. Agar melalui tangan medis Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka. Terlebih iman percaya mereka bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi para Bapak Ibu yang berusia lanjut. Kami pun berdoa pada pagi hari ini ya Bapa, bagi mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, bahwa bukti Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati mereka. Berkati apa yang mereka bawa dalam rumah-Mu yang kudus, sebagai ungkapan syukur hati mereka. Apapun yang mereka beri Tuhan memberkati, sehingga mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kehidupan para oma opa,
para Bapak Ibu yang telah lanjut usia. Terima kasih Bapak untuk kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan pun menyertai anak cucu menantu mereka, memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, anak-anak terkasih mereka dalam studi mereka boleh berhasil, memberkati mereka dalam pekerjaan, cucu-cucu mereka yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan percayakan di tengah kehidupan mereka, Tuhan memberkati, tumbuh kembang mereka, sekolah mereka, apa yang mereka butuhkan Tuhan akan. Terima kasih Bapak untuk semua berkat kasih dan pelayanan Tuhan bagi kami. Saya sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami. Bapak di surga, pagi ini kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam masa pandemi ini, di mana semuanya dalam rumah Tuhan untuk datang beribadah yang senantiasa mengobati rasa rindu kami. Biarlah melalui media Zoom pagi ini kami pun dipertemukan dengan Tuhan. Lawatan Tuhan. Tuhan yang memberi sejahtera dan sukacita. Berkati untuk bangsa dan negara kami. Para pemimpin bangsa negara kami mulai dari Bapak Presiden. Para menteri yang membantu roda pemerintahan. Hingga pemimpin-pemimpin kami yang di tingkat RW maupun RT. Tuhan memberkati mereka agar mereka hidup takut akan Tuhan. Dan senantiasa mengandalkan kekuatan dan semuanya mendatangkan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Bapa di surga, pandemi ini cukup lama. Jika Tuhan berkenan berkati vaksin yang dibutuhkan, sehingga pandemi ini boleh berlalu. Dan atas izin Tuhan, di bulan-bulan mendatang kami boleh datang dalam rumah Tuhan. Walaupun harus melalui protokol kesehatan. Apa yang menjadi kerinduan kami, Bapak, Ibu, para lansia, oma, opa, untuk datang beribadah dalam rumah Tuhan. Tuhan boleh mewujudkan dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak untuk kasih dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Bapa di surga, kami pun pagi ini mohon pengampunan atas dosa dan kelemahan kami. Seringkali jika kami hidup di masa tua kami bersungut oleh karena sakit penyakit. Kami bersungut dan mengeluh oleh karena keadaan ekonomi. Tuhan mau ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dalam kesadaran maupun tanpa kami sadari. Kami serahkan seluruh rangkaian kehidupan kami di sepanjang hari ini dan hari-hari cucu menantu dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, betapa banyak yang hendak kami pinta, tapi Tuhan yang penuh kasih Maha tahu hati pikiran kami. Oleh karena itu Tuhan, sejak saat ini kami menyerahkan seluruh rangkaian kehidupan kami dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Bapa kami yang kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Iya Oma, boleh nyalain mic-nya.
Bicara lama. Ya, bicara udah sudah toh. Ulangi aja lah. Iya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam kitab Ulangan 16 ayat yang 16b sampai 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Ya Tuhan, dengan lidah kami memuji-Mu, dengan hati kami mengagungkan-Mu, dan dengan tangan kami memuliakan-Mu. Engkau layak kami agungkan, karena kasih-Mu tiada berkesudahan dinyatakan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan hidup kami ya Tuhan, agar dapat menyenangkan-Mu. Amin.
Ya, Om Opa untuk warta PKLU-nya silakan. Mungkin Opa Leander. Pak Leander belum datang, Pak. Kita lanjut saja, nak. Pak. Berarti wartanya nanti aja kali ya, Oma ya? Setelah itu. Iya. Oh ya, boleh. Ya, boleh Om Gunawan nyalain mic-nya. Iya Om, silakan. Bisa dimulai Daniel? Ya, anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Mic-nya dideketin boleh Om? Mic-nya boleh deketin, Om. Baik. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Beritakanlah firman Tuhan dalam damai sejahtera, sebab Roh Kudus yang akan melengkapi untuk berani melayani. Bapak Ibu yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberi Oke, sepertinya ada kendala dari Om. Halo Om. Om Gun boleh diulang Om? Tadi sempat terputus. Mic-nya juga dideketin Om. Halo Daniel. Iya boleh diulang Om. Berkat-Nya ya. Iya berkat-Nya boleh diulang sama mic-nya boleh dideketin Om. Ya, baik. Bapak Ibu terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, Opa dan Oma boleh bersatu dulu. Terima kasih Pak Gunawan. Thank you. Terima kasih Busri. Oma Opa. Terima kasih. Terima kasih Oma Opa, Om Terima kasih Om Gunawan. Opa. Om Oh iya. Ade. Oma. Oh ya. Untuk Om Opa, Om Ade. Iya, Oma. jangan keluar dulu karena kita mau foto sama ya. Iya, boleh dinyalain Oma. Oke. Boleh dinyalain semua kameranya. Kameranya boleh dinyalain Oma. Iya. Udah. Oke. Sebentar ya Oma ya. Oma Helsya boleh dinyalain kameranya Oma. Oma Kariso boleh. Oke. Mungkin jaringan kali ya, nggak apa-apa. Yang udah nyala kita boleh gaya dulu Oma. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh, yang Terima mungkin kasih Oma. Dadah. Oma Opa. Dadah. Dadah Oma Berkarin. mungkin dari pengurus Oma pengurus Kristiani, Kristin, Hukom, makasih. ya Oma. Mungkin Terima kasih, Oma. ada warta. Oma Ade. Mungkin Oh, dari Ade. pengurus ada. Dia langsung ke sorong Mungkin dari pengurus ada warta yang disampaikan. Saja deh nanti sendiri aja. Ya mungkin ada dari pengurus dari PKLU ada warta yang ingin disampaikan. Boleh. Tadi kan sempat. Ibu sekretaris. Warta menyusul saja deh Kak Daniel. Oh, warta dari grup Oke. aja kali ya Oma ya. Ya di grup aja nanti Oke. kalau ada di grup saja. Oke, makasih. Dadah Busri. Terima kasih.